Cuman pengeroyokan, aduh, tidak masalah. Waktu itu bapak saya susah banget mencari keadilan itu di negara ini. Biasa ya, waktu itu dia menurunkan. Memang sangat sulit mencari keadilan di negeri ini. Bagi kita rakyat kecil selalu dipermainkan. Pejabat negara, aparat negara yang digaji dengan uang rakyat. Hukum selalu lemah terhadap rakyat kecil, apalagi terhadap orang Aceh. Nampaknya hukum terlalu tumpul bagi orang Aceh yang ada di luar Aceh. Kita orang Aceh sulit mendapatkan keadilan yang sesungguhnya di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun Fi'ai Makan, kasus yang menimpa Imam Mashkur warga Aceh di Jakarta kini terulang lagi kepada bos rental mobil Aceh di Jakarta. Beliau tewas ditembak anggota TNI dari Kapolsta. Walaupun mereka telah ditangkap, tetapi timbul penggiringan opini bahwa terjadi pengeroyokan. Hal ini dibantah oleh keluarga korban sambil berkaca-kaca dan berurai air mata, mengatakan bahwa sulitnya mencari keadilan di negara ini. Terkait dengan hal ini, Ketua Imam Aceh, juga Ketua Front Persaudaraan Islam Aceh, Abi Muslim, turut angkat bicara terkait dengan susahnya dan sulitnya mencari keadilan di negeri ini, apalagi menimpa orang Aceh. Sebelum kita expose dan kita reaksi selanjutnya, kita lihat dulu videonya. Tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh susah banget mencari keadilan itu di negara ini. Persuasif waktu di tapi sesuai apa yang kita mendengar tadi. Cuman pengeroyokan, aduh, tidak masalah. Waktu itu bapak saya susah banget mencari keadilan itu di negara ini. Biasa ya, waktu itu dia menurunkan pistol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat sulit mencari keadilan di negeri ini. Bagi kita rakyat kecil selalu dipermainkan. Pejabat negara, aparat negara yang digaji dengan uang rakyat, yang kita gaji dengan pajak kita, rakyat kecil yang menggaji rakyat besar, namun susah kali mencari keadilan di negeri ini. Maka saya mengharap kepada semua saudara kami, khususnya DPR RI yang mewakili Aceh, untuk betul-betul mengawal terhadap kasus penembakan terhadap seorang pengusaha rental mobil, yaitu warga Aceh. Kemudian juga Gubernur Aceh untuk ikut mengawal dan mendesak pihak penegak hukum untuk betul-betul menuntaskan masalah ini. Dan kami juga sangat kecewa dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh petinggi TNI yang mengatakan ini ada pengeroyokan. Padahal jelas-jelas itu adalah penembakan terhadap warga sipil tanpa salah, bahkan mereka yang salah. Tapi kenapa begini terjadi? Inilah mungkin akibatnya masyarakat Aceh, bangsa Aceh selalu kecewa dari masa ke masa. Selalu dikhianati, tidak dihargai, tidak diberikan hak hidup. Maka selalu ada terjadi perlawanan demi perlawanan di Aceh. Padahal Aceh daerah modal, daerah telah menyumbang modal besar untuk kemerdekaan Indonesia. Tetapi Aceh pada hari ini tidak ada keadilan. Begitu pula terhadap warga Aceh. Maka sekali lagi, jangan permainkan rakyat, jangan sakiti rakyat, jangan khianati rakyat, khususnya rakyat Aceh dan semua rakyat Indonesia. Dan kami sangat kecewa terhadap tindakan seperti yang dilakukan yang pertama oleh oknum aparat yang telah mencoba membawa lari mobil punya orang dan juga telah melakukan penembakan. Mudah-mudahan kasus ini bisa terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saudara Lun sekalian, peristiwa tragis terulang kembali. Peristiwa dulu yang belum hilang diingatan ketika Imam Mashkur tewas di tangan Pas Pampres. Ini bos rental mobil asal Aceh merenggang nyawa ditembak prajurit TNI. Penggiringan opini seolah-olah membela anggota yang bersalah. Walaupun bagaimana, hukum harus ditegakkan. Walaupun ada yang tidak dapat dibenarkan, tetapi hukum main sendiri dilarang di negeri ini. Apalagi ini tidak terkait dengan hal
seperti uraian tadi, ini murni penggelapan yang melibatkan prajurit TNI, tetapi rakyat yang tidak bersalah harus bersimbah darah. Akankah hukum selalu lemah terhadap rakyat kecil, apalagi terhadap orang Aceh? Nampaknya hukum terlalu tumpul bagi orang Aceh yang ada di luar Aceh. Banyak kejadian-kejadian yang menimpa warga Aceh di Jakarta dibiarkan begitu saja. Terkait dengan hal ini, Ketua Imam Aceh meminta stakeholder Aceh, anggota DPR RI, anggota DPRA, DPD RI asal Aceh, dan juga pemerintah Aceh untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat Aceh, juga kepada kasus ini untuk mengawal ke arah yang murni, ke arah yang tidak ada rekayasa sedikit pun. Hukum harus berjalan. Walaupun kita ketahui, kita orang Aceh sulit mendapatkan keadilan yang sesungguhnya di negeri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.